Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini dimanapun berada, kiranya dalam keadaan sehat. Video kali ini teman-teman kita mau entry nih di XAUSD ini. Ini di hari Jumat ya, hari terakhir open market pada minggu ini. Ya, jadi kita akan entry dengan scalping M5 ya. Jadi scalping M5 ini menurut saya cukup menjadi favorit para scalper ya, karena dia memang cepat ya, cepat TP, cepat SL juga. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, langsung aja teman-teman kita gaskan. Untuk tips yang pertama, kita boleh langsung cek dulu ke H1, nah baru turun nanti sampai ke M5 teman-teman. Nah, kalau teman-teman juga mau fokus di satu time frame, oke-oke saja, yang penting dipahami ya, untuk cara analisanya melalui satu time frame. Oke, untuk kali ini kita cek dulu di H1 teman-teman ya, nanti kita turun ke M5-nya. Ya, kalau kita lihat pada H1, nah di sini ada body break high ini, body break di H1. Ingat ya, setiap time frame apalagi semakin tinggi dia, nah ini belum tentu body break nih teman-teman, kalau di H4-nya. Tetapi kita dapat data di H1 body break. Ya, setelah itu harga reject masuk ke area zone ini ya. Nah, masuk kembali pada zone ini, ada reject kembali nih. Reject kembali dari area low candlestick bearish ini. Nah, bagaimana di M30? Coba kita cek ya. Ya, kalau di M30 seperti ini teman-teman ya, ada juga low yang belum break di sini. Oke, seperti ini. Ya, selanjutnya kita coba cek dulu di bawah ini. Oke, ini ya, ini area yang menghalangi harga nih untuk melakukan penurunan teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman yang perlu kita cek di M15, kita coba lihat area supply. Ya, saat ini sedang ada rejection nih. Oke, setelah itu, nah di sini masih ada area supply. Selanjutnya di zone ini. Oke, jadi seperti ini. Terakhir di atas ini ya. Nah, ini beberapa area supply-nya teman-teman yang menghalangi harga untuk melakukan kenaikan. Ya, seperti ini ya. Saat ini sedang respon di support area. Jadi kalau kita lihat tadi di H1 ada low candlestick ataupun shadow-nya. Nah, di M15 kan terlihat support area. Kita cek ke H1 ya, area zone ini. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi shadow-shadow seperti ini, nah ini menghalangi harga nih teman-teman. Jadi kita cek dia ke time frame kecil, pasti ada zone area yang buat harga itu reject kembali. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi low candlestick seperti ini ya, ini ada zone areanya di time frame kecil. Jadi itu yang perlu dipahami teman-teman ya, karena sangat berpengaruh untuk pergerakan harga ini. Oke, selanjutnya ini sudah ada respect ya, dia turun. Sekarang kita coba cek dulu di M5-nya. Kita masuk ke M5 karena di sini nanti kita akan entry. Oke, untuk saat ini di M5 seperti ini ya. Oke, di M5-nya terlihat jelas area zone ini belum body break. Selanjutnya ini bisa kita pindah ke zone ini. Ya, selanjutnya kita pindah ke zone ini. Oke, seperti ini pada M5 di atas. Ya, di zone area ini. Oke, jadi seperti ini. Ya, sekarang bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang ini teman-teman kalau kita perhatikan secara M5, tadinya harga ini bergerak di dalam area zone ini. Dia ada satu dia ya. Nah, di sini teman-teman ya, satu dan body break di sini melalui time frame M5. Ya, karena setiap time frame beda-beda ya. Coba kita cek ke M30.
Ya, ini juga body break di H1. Nah, ini di H1 tidak body break, teman-teman. Ya, intinya kita dapat data di M5 ini, kita lihat sudah body break. Nah, sehingga kita punya signal nih, ada potensi harga ini akan lanjut turun nih, teman-teman, jika zone ini nanti tidak mampu break area high ini, atau area konsolidasi sebelumnya. Tapi kalau ini di break, nah ini bisa seperti ini, ke area selanjutnya di atas ini. Nah, jadi ini batas kita untuk di M5 kali ini, teman-teman ya, pada saat ini. Ya, jadi area entry kita di sini ada 2 lagi untuk posisi sell. Boleh digunakan, tetapi dengan catatan disesuaikan nanti atau di-manage manajemen resiko ya. Sebagai contoh, jika kita entry di sini, nah kita pasang SL di zone ini. Nah, seperti itu caranya, teman-teman ya. Ya, jadi saat ini kita belum bisa entry nih, teman-teman ya. Berpotensi harga ini bisa reject lagi ke atas seperti ini, jika zone ini tidak kuat. Jadi apa yang bisa kita lakukan, ya kita tunggu dulu, kalau nanti harga masuk pada zone ini, nah kita bisa open posisi sell, teman-teman ya. Jadi kita tunggu dulu lah, teman-teman ya. Nah, ini kan sudah ada reject lagi nih. Kita tunggu, nanti kita balik lagi ke market. Atau boleh juga dipasang di zone ini, sell limit ya. Boleh juga seperti itu, teman-teman ya. Yang penting adalah risk management. Nah, untuk apa? Untuk bisa menghindari kita MC, teman-teman. Jadi seandainya pun nanti dia terjadi di kondisi yang ini, nah kita kan tidak MC. Jadi kalau mau recover masih enak, bisa kita nanti recover di zone ini untuk posisi sell kembali. Jadi itu tujuannya, kita selalu jaga risk management. Oke, kita tunggu dulu. Ya, nanti kita balik lagi tuh ke market, teman-teman ya. Oke, teman-teman, di sini kita lihat ya, ini sedang ada respon lagi. Kalau kita perhatikan, dia ini respon dari zone area support ini ya. Ya, ini respon dari support area sebelah kiri. Nah, ini respon dari support area ini. Ya, inilah responnya. Kita akan ambil posisi buy-nya nih, teman-teman ya. Posisi buy untuk sampai nanti balik ke zone area ini lagi. Jadi kita mau marking lagi nih area entry untuk sell ya. Jadi scalpingan M5 ya seperti ini, teman-teman ya. Bisa memanfaatkan area supply demand atau support resisten. Oke, ini satu layar aja kita buy di sini. Kita akan ambil TP di zone area yang kita marking ini. KSL di zone area ini, nah sekitar perbandingan 1:1,8. Oke, ini sudah kita set SL dan TP, coba kita cek dulu ya, M5. Ya, ini masih masuk banget ya, sekitar 25 pip untuk risknya ya. TP sekitar 39 sampai ke 40 pip. Nah, ini sudah mantap nih. Kita tinggal tunggu, seandainya nanti gagal, nanti kita akan entry posisi sell-nya. Kita lihat aja nanti, teman-teman, bagaimana respon yang terjadi di market ini ya. Kalau memang ini langsung turun nanti, nah kita cek lagi nih, teman-teman ya, apakah body break area zone ini atau tidak. Nanti kita cek bagaimana hasil entry kita ini. Ya, di sini SL-nya diambil, teman-teman ya. Ya, jadi kalau kita perhatikan untuk respon dari support ini, menurut saya tidak begitu kuat ini. Ya, jadi kita akan ambil posisi sell-nya ya. Oke, tadinya sih teman-teman, saya ingin mengambil posisi sell itu di atas ini, di zone area ini, makanya ingin entry posisi buy sampai pada zone ini. Nah, ternyata tidak kuat nih. Ya, jadi kalaupun nanti masih ada respon dari zone ini, nanti kita cek lah bagaimana lagi responnya ya. Kalau melihat situasinya sih, dari zone ini, nah ini kena ke sini, nah ini kan responnya sampai pada zone ini ya, bahkan kita entry di sini dia gagal, teman-teman ya. Jadi kita lihatlah nanti bagaimana, apakah memang masih mampu ke sini. Kalau saya sih lebih senang dia mampu ke zone ini, teman-teman ya, karena di sini kita bisa hajar nih posisi sell-nya. Karena intinya di zone ini, nah ini kan sudah break yang kita marking ini. Ya, coba kita cek ya. Nah, ini teman-teman ya, ini kuncinya dia sudah break di sini. Ya, jadi
potensi ya memang akan turun nih teman-teman. Tinggal area entry nih yang perlu kita tunggu ya. Kalau lebih sabar ya lebih mantap nih ke zone area ini. Oke, ini sudah naik lagi dia ya. Tapi nanti kita cek lah bagaimana respon selanjutnya ya. Ini kita pasang dulu SL dan TP, itu jangan sampai lupa teman-teman. Karena dengan begitu kita bisa meminimalisir kerugiannya. Oke, kita pasang SL dan take profitnya. Oke, ini sudah kita set teman-teman. Jadi perbandingan 1:2 saya ambil ya, 40 banding ke 80 untuk take profitnya. Oke, jadi seperti ini, tinggal kita cek aja nanti bagaimana situasi ataupun respon selanjutnya ya. Waduh, dikerjain kita ini teman-teman. Bangke. Tadi kita buy, dia malah turun ya. Kita hajar buy-nya di sini. Oke, ini teman-teman jelas fix ini akan sampai ke zone area yang kita marking di sini ya. Area zone ini ya. Tapi kita tadi memang kena SL di zone ini ya. Tadi memang sudah kita prediksikan ya setidaknya ke zone area ini. Jadi dia ngambil SL naik lagi nih teman-teman. Malah ngambil SL lagi. Oke, kita akan pasang SL dan TP-nya, nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Oke teman-teman, ini sudah masuk ke take profit ya. Ya, jadi coba kita cek ya, itu area entry kita untuk sell. Nah, kita ambil dulu satu layer ya. Ya, kalau nanti itu tembus, nanti di atas itu kita masih punya area untuk sell lagi teman-teman ya. Nah, di zone itu ya. Ya, dipikir kita tidak tahu kemana arahnya teman-teman ya. Oke, kita set dulu SL dan TP. Jangan sampai lupa SL minimal teman-teman ya. Kalau mau TP secara manual tidak masalah, tapi SL itu wajib ya. Seperti itu. Kita pasang SL dan TP, nanti kita cek teman-teman bagaimana hasilnya. Oke teman-teman, untuk yang sell sudah berhasil juga masuk ke TP ya. Nah, saya ambil take profitnya tadi di zone area ini. Ya, di area yang baru ini. Nah, itu teman-teman ya. Kalau itu tidak strong nanti ini bisa ditembus nih teman-teman. Untuk potensi selanjutnya, kalau kita lihat tadi break zone area di sini ya. Nah, ini masih potensi akan melakukan penurunan nih teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kecuali nanti break area atas ini baru harga bisa melanjutkan kenaikan ya. Setidaknya sampai di zone area ini. Oke teman-teman, saya rasa sih sudah cukup lah teman-teman ya untuk entry hari ini. Ya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Salam profit dan tetap semangat.